Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Halo teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah legenda dari Tanah Pasundan, Jawa Barat. Ini adalah cerita tentang seorang putri bernama Dayang Sumbi dan seorang pemuda tangguh bernama Sangkuriang. Yuk, siapkan diri dan nikmati kisah ajaib ini. Di sebuah kerajaan yang jauh di Tatar Sunda, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal anggun, bijaksana, namun sering merasa kesepian di istananya. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun di balai bambu. Namun, tiba-tiba, alat tenunnya terlepas dan jatuh ke bawah. Karena lelah, ia pun bergumam. Siapa saja yang mau mengambilkan alat tenunku? Bila laki-laki akan kujadikan suami. Bila perempuan akan kujadikan saudara. Tak disangka, seekor anjing setia bernama Tumang muncul dan mengambilkan alat itu. Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan dewa. Hari demi hari berlalu dan akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak pemberani. Ia sangat gemar berburu ke hutan. Suatu hari, ibunya menyuruh Sangkuriang berburu rusa untuk santapan. "Anakku, hari ini ibu ingin sekali makan hati rusa. Tolong carikan untuk ibu ya." "Baik ibu, aku pasti akan membawanya pulang." Namun, seharian Sangkuriang tak menemukan seekor rusa pun. Ia lelah dan marah. Sudah seharian aku berburu tapi tak ada hasil. Kalau begini, ibu pasti kecewa." Dalam putus asa, ia teringat pada Tumang, anjing kesayangannya. Dengan hati yang kalut, ia menghunus panahnya. Terdengar suara panah disusul lolongan anjing. Sangkuriang membunuh Tumang tanpa tahu bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri. Ketika Dayang Sumbi mengetahui hal itu, ia sangat marah. Sangkuriang yang murka memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah. Karena sakit hati, Sangkuriang pergi meninggalkan ibunya, mengembara jauh dari kerajaan. Tahun demi tahun berlalu, Dayang Sumbi tetap awet muda karena karunia para dewa. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di tepi hutan, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan. Pemuda itu adalah Sangkuriang yang telah dewasa, namun keduanya tidak saling mengenali. "Selamat siang, Nona. Sungguh cantik parasmu. Bolehkah aku berkenalan?" Tentu saja. Namaku Dayang Sumbi. Siapa namamu, Tuan Muda? Tanya Dayang Sumbi dengan tersipu malu. "Aku Sangkuriang, dan sejak pertama melihatmu, aku jatuh cinta." Dayang Sumbi terkejut. Ia melihat bekas luka di kepala pemuda itu, dan akhirnya menyadari pemuda tersebut adalah anaknya sendiri. "Iya Tuhan, ini Sangkuriang, anakku," gumam Dayang Sumbi dengan terkejut. Namun Sangkuriang tak tahu apa-apa dan ia bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi.
Dayang Sumbi mencari akal untuk menggagalkan niat Sang Kuryang. Ia memberikan syarat yang mustahil. Baiklah Sang Kuryang, jika kau ingin menikah denganku, buatlah sebuah perahu raksasa dan sebuah danau besar. Semua harus selesai sebelum fajar menyingsing. Hah, itu mudah. Aku pasti bisa. Dengan kekuatan luar biasa, Sang Kuryang menebang pohon, menggali tanah, dan hampir menyelesaikan perahu raksasa itu. Dayang Sumbi menjadi cemas. Ia pun berdoa kepada para dewa. Ya para dewa, tolong gagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Mendengar kokok ayam, Sang Kuryang mengira fajar telah tiba. Ia marah besar. Dengan amarah, ia menendang perahu raksasa itu hingga terbalik. Perahu itulah yang kemudian menjelma menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Begitulah kisah Sang Kuryang, sebuah cerita tentang cinta, murka, dan takdir yang menjadi legenda abadi di tanah Sunda.